Tuhan, kami akan selalu jadi ciptaan yang baru di hadapan-Mu ya Bapa. Biar hati ini gak pernah letih, biar hati ini gak pernah bosan Tuhan untuk mencari hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Salib-Mu yang kuatkan kami ya Bapa. Salib-Mu yang akan menjadi setiap kekuatan kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu, karena kuasa-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku.
touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even
chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. Oh, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. Oh, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Happy Sunday Church! Senang sekali hari ini saya David menjumpai saudara di IFGF Cirebon Online Service minggu ini. Saya menyambut saudara dengan penuh sukacita. Jangan lupa mengikuti info-info terupdate di sosial media kami. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui rekening yang tertera di layar ini. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan tangkap isi hati Tuhan melalui Pastor Leonardo dari Jakarta. Saya berharap online service hari ini dapat memberkati kita semua. Happy Sunday Church! Kalau orang tua meminta anak, kamu mesti rajin belajar. Tunjukkan pada orang anak juga orang tuanya rajin bekerja. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, baik yang di perjalanan atau dimanapun berada, saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kami, atas keluarga kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Ketika lawatan Allah dicurahkan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari pergunakan seluruh tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak, katakan soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Yes. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala puji, bagi hormat dan kemuliaan. Haleluya. Bapak, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami membawa korban ukupan ya Tuhan. Korban yang berbau wangi-wangian Tuhan di hadapan-Mu. Dan Engkau memenuhi setiap kami. Bahkan setiap jemaat dimanapun yang berada Bapak. Kau mengurapi kami lebih lagi Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya Jesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab dari 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dikatakan, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya menghardiakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Baik semuanya, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Eric Joy ya Tuhan, kakak dari Ibu Vera Joy ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan ya Tuhan oleh Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk program PSBB yang sedang dijalani di kota Jakarta ya Tuhan. Semoga penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan dapat diredam dan juga dapat segera diatasi ya Tuhan. Engkau memberi kesembuhan juga ya Tuhan untuk korban-korban yang terkena COVID-19 ya Tuhan, dan beri kekuatan bagi para medis ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan atas bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau, semoga Indonesia berada dalam kasih karunia Yesus. Pemerintah pusat dan daerah dapat menjalankan tugas untuk memajukan bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk devotion jemaat IFGF Cirebon ya Tuhan. Semoga jemaat IFGF Cirebon diberikan roh yang haus, roh yang lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Kehidupan rohani jemaat boleh terpelihara ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas tempat usaha baru dari jemaat Tuhan. Biar berkat Tuhan selalu dicurahkan atas kesehatan dan perlindungan juga ya Tuhan bagi seluruh jemaat IFGF Cirebon ya Tuhan. Tuhan, kami landaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kau Allah yang ku
Shalom, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati semua dalam keadaan aman, tentunya baik dan sehat. Terima kasih untuk kesempatan di mana saya boleh melayani IFGF. Bagaimana di Cirebon ini, saya percaya Tuhan memberkati. Saudara, saya bersyukur ternyata Pak Handoyo sebagai senior pastor, long time no see, sudah lama tidak ketemu. Saya kenal beliau sudah lama, beliau kenal saya sudah lama. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa bagikan firman Tuhan. Saya tahu tema gereja Anda adalah mengenai game plan, yaitu rencana permainan atau pertandingan, whatever it is, yang diambil dalam perikop Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-6. Saudara, tentu saya tidak akan bacakan ayat ini karena Anda sudah tahu ayat ini untuk menghemat waktu tentunya. Saudara, di dalam game plan itu sangat penting dalam perencanaan yang namanya pelayanan ini. Saudara, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa di dalam kehidupan ini tanpa melibatkan Tuhan loh saudara. Kita tidak bisa. Karena kalau kita baca dalam Yakobus pasal 4:13, jangan pernah berkata, hari ini kita mau berangkat ke sana, mau bikin bisnis, kita mau kaya, kita mau beruntung maksudnya, mau bikin untung dan sebagainya. Tapi hendaklah kita harus jangan lupa melibatkan Tuhan jika Tuhan menghendaki. Kira-kira begitu ada ayatnya, bukan di dalam Yakobus pasal 4. Saya nggak akan bacakan ya. Karena saya akan bahas hari ini khusus mengenai game plan, yaitu bicara soal stay focus. Bagaimana saudara harus tetap fokus di dalam menjalani game plan ini, saudara. Ini kunci sangat penting, kita harus melibatkan Tuhan tentunya. Nah saudara, di dalam fokus, kenapa saya katakan begini? Apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan menentukan masa depan saudara dan saya, masa depanmu. Oleh karena itu saudara, apapun yang Anda fokuskan pasti berkembang. Kalau kelemahan difokuskan, berkembang kelemahan. Kalau kelebihan difokuskan, pasti akan berkembang. Dia akan bertumbuh. Jadi begini, tergantung Anda mau fokus yang mana. Kalau Anda fokus pada kelemahan, kelemahan berkembang. Fokus pada kelebihan, kelebihan akan berkembang. Karena apa yang Anda liatin terus-menerus, apa yang Anda fokuskan terus-menerus, pada akhirnya bertumbuh, saudara. Ketakutan yang difokus, dia akan bertumbuh. Kekhawatiran yang difokus, dia akan bertumbuh. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan melihat damai sejahtera Tuhan akan kita alami. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat jalan keluar, kita akan temukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara belajar satu ayat. Anda bisa baca Yakobus, tentunya Anda sudah baca ayat itu. Tapi saya mau ajak saudara melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3, 12, 14. Firman Tuhan bilang begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia fokus banget, dia mengejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dia fokus apa yang ada di depan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita belajar dari seorang Paulus yang begitu fokus dalam hidup. Nah, saya mau ajak saudara berbagi sama saudara hari ini, apa sih sebenarnya arti fokus? Fokus itu berarti saudara dan saya tidak mendua hati. Anda tidak mendua hati. Orang yang mendua hati dia tidak bisa fokus. Karena di sini iya, ke situ iya, bingung saudara, malah yang terjadi adalah kebingungan. Yakobus berkata, kalau engkau mendua hati itu seperti gelombang yang dibawa ke kian kemari, dan orang yang mendua hati jangan menganggap dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kan ada ayatnya. Betul? Saudara, saya yakin Anda sudah membahas itu, saudara. Tidak mendua hati. Yang kedua, fokus berarti melihat dengan jelas. Artinya kalau Anda fokus, Anda lihat dengan jelas. Anda kepengen melihat sesuatu tidak samar-samar, tapi jelas. Anda dapat fokus. Makanya saudara, kalau Anda kamera, kalau Anda mau foto di kamera, itu harus ada fokusnya kan. Ngarahkan fokus supaya jelas, clear gitu loh. Fokus juga berarti memusatkan perhatian. Tenaga, pikiran, doa, dana dan sebagainya. Jadi Anda fokus satu hal, Anda perhatikan, fokus. Itu namanya fokus. Ya, kalau mau di dalam game plan ini bisa berhasil, fokus di situ. Fokus juga berarti memiliki satu sasaran, satu target, satu tujuan yang Anda ingin capai.
Jadi nggak banyak tujuannya, satu aja, sasarannya satu, targetnya satu, tujuannya satu, that's it. Paulus bilang yang ku kehendaki adalah yang di depan itu. Aku mengejar, satu aja, nggak yang mana. Yaitu apa? Panggilan surgawi itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apakah Anda sudah fokus? Kalau Anda belum fokus, dengarkan ini, dan Anda akan melihat bagaimana pentingnya fokus dalam game plan seperti ini. Fokus dalam mengelola, akan menolong saudara dalam mengelola kehidupan saudara. Dan membuat game plan Anda akan berhasil. Kenapa? Karena fokus itu akan menentukan prioritas. Orang yang fokus akan menentukan prioritasnya. Dia mau ini apa enggak. Kalau enggak saudara, kalau orang enggak fokus, kebanyakan yang dia mau capai. Akhirnya enggak mencapai apa-apa. Iya. Nah fokus juga akan menolong Anda untuk bisa mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang baik. Karena Anda fokus. Saya ingat ketika saya kuliah, saudara, mau kuliah dari SMA, bingung. Karena saya dari IPA, jadi saya bisa ngambil teknik sipil, itu yang saya kepengen, atau ekonomi. Dua, bingung akhirnya. Akhirnya saya ambil keputusan, udah ekonomi aja. Jadi akhirnya saya ambil ekonomi. Saudara, fokus itu akan menentukan keputusan pilihanmu. Dan bahkan bisa membantu saudara menghasilkan hasil yang baik. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat yuk. Kekuatan dari suatu fokus itu apa buat saudara? Apa sih yang menjadi kekuatan fokus? Kenapa kita mesti fokus dalam hidup ini? Hidup ini mesti fokus. Kerja mesti fokus. Banyak orang manusia ini kalau kerja nggak fokus, tapi kalau makan fokus. Haleluya. Fokus banget sampai keringetan, saudara. Iya kan? Nah, saudara, mari kita melihat saudara. Kekuatan dari fokus. Yang pertama, akan membuat saudara dan saya menjadi lebih baik, lebih ahli, lebih efisien. Kenapa? Karena Anda fokus diulang-ulang, fokus mengerjakan sehingga Anda tahu mana yang salah, Anda tahu mana yang benar. Anda harus tahu bagaimana cara yang terbaik, Anda menjadi terampil, Anda menjadi ahli. Seorang yang menjadi maestro di dalam bidangnya adalah seorang yang fokus dalam bidangnya. Anak saya yang paling kecil, yang ketiga, saudara, senangnya nari. Jadi kalau ngomong sama dia punya passion adalah ketika saya bicara soal tarian, waduh dia passion sekali, saudara. Dan tiap hari kerjanya fokus saja sama tarian itu. Dan itu lambat laun akan menjadi bagian, dia bisa menjadi lebih baik menarinya. Ya, sampai gurunya bilang, kamu dalam waktu yang gak terlalu lama, kamu punya tarian kok bisa bagus. Karena dia fokus banget, dia cari di mana dia bisa belajar. Saudara. Walaupun di masa pandemi ini, dia belajar. Fokus, menjadi lebih ahli. Saya punya seorang sahabat, punya restoran, saudara, terkenal di Jakarta, Chinese restaurant. Kalau saya sebut pasti tahu, saya gak mau sebut namanya, saudara. Saudara, saya bilang begini, kamu punya makanan dari waktu ke waktu ya. Saya bilang, itu rasanya bisa sama loh. Sampai kayak orang franchise saya bilang begitu. Padahal ini Chinese food. Dia ketawa. Apa rahasianya? Dia cuma bilang gini, karena teman saya kasih tahu kamu. Di saya, setiap masakan ada koki khusus. Ada 7 koki yang membidangi bagian yang berbeda-beda. Untuk goreng, 1. Untuk bagian kuah, 1. Untuk bagian cah, 1. Begitu saudara. Wow, saya bilang, oh iya, ada 7 koki khusus. Jadi kalau ada orderan mengenai gorengan, pasti suruh si A misalnya. Maka si A tahu ngegoreng yang terbaik itu apa. Kenapa? Karena dia fokus. Membuat saudara menjadi lebih baik, lebih ahli, lebih efisien. Yang kedua, membuat saudara dan saya kekuatan fokus menemukan ide, inovasi, kreativitas. Karena kreativitas, ide, dan inovasi tidak akan pernah didapat kalau pikiran kita kemana-mana. Bingung saudara, enggak. Kalau fokus kita bisa jadi punya ide. Fokus kita punya kreativitas. Fokus membuat kita inovasi. Yang ketiga, kekuatan fokus akan membuat saudara akan menjadi semakin efektif dan menjadi tepat sasaran. Ya, Anda akan bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Uang saudara juga Anda salurkan karena Anda fokus ke sana. Waktu Anda juga ke sana. Anak saya kalau disuruh kegiatan yang lain yang tadi saya cerita mengenai tarian, dia nggak gitu tertarik. Tapi kalau sudah tarian, dia akan sediakan waktu. Kenapa? Menjadi lebih efektif. Tepat sasaran, setiap sumber-sumber yang dimiliki jadi tepat sasaran. Dia juga olahraga tepat sasaran, saudara. Karena untuk mendukung yang namanya tarian. Yang keempat, menemukan peluang. Karena Anda fokus, lama-lama akan ketemu peluang. Yang membawa saudara kepada kemajuan. Membuat Anda tahu bagaimana caranya. Oh ini salah, tiba-tiba Anda dapat ide baru, saudara. Dan itu akan jadi peluang, saudara, buat saudara. Dan jangan heran Anda ketemu dengan jejaring, dengan orang-orang yang juga kebetulan sama di bidang saudara. Dan Anda ketemu, itu yang membuat saudara growing, bertumbuh. Ini ada 4 kekuatan fokus, sangat penting. Kalau di dalam game plan, kalau kita fokus, kita menjadi orang yang luar biasa. Ada amin. Nah saudara, apa yang seharusnya yang menjadi fokus saudara dan saya sih sebenarnya dalam hidup ini? Sesuai dengan perikop yang Anda sedang pelajari
pelajari mengenai Yakobus pasal 4 ini adalah yang pertama menjadi fokus saudara dan saya adalah Tuhan dan janjinya. Karena segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Setuju? Karena hidup ini berasal dari Dia. Setuju? Oleh karena itu fokus kita harus kepada Dia. Karena sumber segala sesuatunya datang dari Dia. Jangan heran saudara, orang yang terus fokus kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan ide-ide yang berasal dari Dia. Yang tidak pernah terpikirkan. Oh iya. Saudara tahu gak? Post-it itu yang kertas kuning itu yang suka ditempel itu sebenarnya dari mana sih? Bisa ketemu siapa yang menemukan. Ini adalah seorang anggota choir gereja suatu saat di Amerika. Saudara, ketika dia nyanyi, ada catatan-catatan dia saudara taruh di partitur itu. Lalu kemudian ada angin seliweran, catatannya terbang. Jadi dia kebingungan, saudara. Nah, saudara dari situ dia berdoa, dia gimana caranya? Tuhan kasih ide untuk bikin stiker-stiker kayak begitu. Jadilah post-it. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan anggap enteng. Makanya tetap fokus kepada Tuhan dan janji-janjinya. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Ada amin. Di dalam Mazmur 141 ayat 8, saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saudara, di dalam Mazmur 141 ayat ke-8 ini dibilang, mataku tertuju kepada Tuhan. Fokuskan kepada Dia. Ada amin. Abraham juga fokus kepada Tuhan. Kalau Anda baca dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 nanti Anda bisa baca bagaimana dia tetap fokus kepada janjinya. Walaupun di awalnya saudara dia melihat kelemahan fisiknya, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk fokus kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 Anda bisa lihat itu, ya. Yang kedua, apa yang harus menjadi fokus Anda? Yang kedua adalah fokus pada kelebihan dan talenta yang diberikan Tuhan kepada Anda. Gini, ingat tadi saya bilang apa yang kita fokuskan berkembang. Setuju ya? Kalau kita fokus pada kekurangan kita yang akan terus berkembang. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Mana yang lebih mudah untuk dikembangkan dalam hidup itu? Dalam hidup Anda, mana yang lebih mudah untuk cepat mengalami pertumbuhan? Anda fokus kepada kelemahan, membereskan kelemahanmu, atau Anda fokus kepada kelebihan? Coba yang mana yang lebih cepat bertumbuh? Saya yakin kalau Anda fokus pada kelebihan dong. Karena itu yang memang menjadi kelebihanmu, Anda nggak menjadi terlalu sulit untuk fokus memperbaiki atau mengembangkan kelebihan. Sementara kekurangan makin mau difokus, emang itu yang menjadi kekurangan kok. Makin lambat. Waktu yang Anda gunakan jadi makin habis hanya untuk memperbaiki kelemahan. Bukan berarti kelemahan diabaikan, bukan. Tapi fokuskan pada kelebihan. Tidak sedikit saudara orang Kristen fokus bukannya pada apa yang dimilikinya, tetapi apa yang dimiliki oleh orang lain. Bukan apa yang bisa dia capai, tapi apa yang sudah dicapai orang lain. No, fokus kepada apa yang menjadi kelebihan saudara dan talenta saudara. Ada satu statement saudara yang saya mau bagikan pada saudara begini. Anda tidak mungkin kehilangan apa yang Anda bawa dalam dirimu sejak lahir. Itulah talenta. Tidak mungkin Anda kehilangan. Tuhan berikan dan fokus pada itu, gali itu jadi berkat buat saudara. Latih, disiplinkan diri Anda. Jangan biarkan ada suara-suara negatif yang mencoba menghambat saudara, yang coba untuk menghentikan saudara. Bagaimana saudara supaya saudara bilang, kamu nggak mungkin, nggak bisa. Percaya bersama dengan Tuhan. Engkau cakap menanggung segala perkara. Engkau mampu melakukan perkara-perkara besar. Bisa katakan amin. Saudara, suara negatif yang saya sering sebut noise, kebisingan, itu seringkali mengganggu memang. Tapi percayalah saudara, kalau Anda fokus kepada Tuhan dan janjinya, fokus pada kelebihan dan talenta yang Tuhan berikan pada saudara, Dia pasti bekerja sama dengan saudara, Dia pasti akan memberikan Anda perkenanan dan kasih karunia-Nya, memberi kekuatan. Salah satu arti dari kasih karunia adalah divine enablement, kemampuan ilahi. Anda dimampukan untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya Anda tidak mampu, tapi Tuhan mampukan, karena itu adalah talenta. Saya percaya kalau Tuhan memberikan Anda talenta, Dia juga yang akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang tepat untuk bisa mengembangkan. Tergantung Anda mau fokus apa enggak di sana. Saya percaya Anda pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang ketiga, apa yang Anda perlu fokuskan? Menjadi fokus Anda. Yang ketiga adalah apa yang seharusnya Anda kerjakan. Ini menjadi masa depan saudara. Fokus kepada Tuhan dan janjinya.
fokus kepada kelebihan dan talenta saudara, fokus kepada apa yang Anda harus kerjakan ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi enjoy, ini adalah sesuatu yang baik buat saudara. Karena masa depan kita luar biasa. Bisa katakan amin? Anda percaya esok penuh harapan? Oh ya, di masa pandemi ini jangan Anda dibatasi oleh keadaan, oleh kondisi yang ada. Tapi Anda harus belajar untuk melihat masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita di depan. Luar biasa. Ingat saudara, apa yang dulu kita rasa baik, dulu, sekarang setelah kita capai di sini, kita anggap yang sekarang lebih baik. Betul apa enggak? Yes, nanti ke depan juga sama, di depan lebih baik. Jadi apa yang Tuhan mau Anda kerjakan? Dalam Filipi 3 ayat 16, firman Tuhan berkata bahwa baiklah tingkat pengertian yang kita capai, ayo kita lanjutkan. Artinya apa? Teruskan, jangan berhenti. Kerjakan apa yang Anda harus kerjakan. Amin. Satu ayat lagi. 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15 bilang begini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai. Apa yang ada padamu, karunia-karunia itu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semuanya. Hidup di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, di sini Tuhan ingin saudara dan saya mengembangkan atau fokus pada apa yang Anda bisa lakukan dan harus lakukan. Sebagai karunia talenta yang Anda miliki. Kembangkan, kerjakan, dan itu menjadi masa depan saudara. Katakan amin. Jangan biarkan saudara, baru sedikit berhasil fokus kita bergeser. Saya melihat loh, keberhasilan kalau nggak dikelola dengan baik, itu bisa mengalihkan fokusmu. Yang justru membuat Anda tidak menjalani game plan dengan baik. Halo? Amin? Saudara? Yes. Saudara, bahkan ekstrim yang lain, jangan sampai kesusahan dan tekanan di masa pandemi ini mengalihkan saudara dari tujuan Tuhan. Jangan sampai Anda hanya fokus kepada COVID, pandemi, sementara Anda lupa apa yang menjadi tujuan Tuhan buat saudara. Amin, saudara. Ya, di tengah-tengah kesusahan, saudara, kadang-kadang justru kita nggak bisa lupa akan menjadi tujuan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar. Ya, jadi ada 3 hal yang Anda perlu lakukan untuk bisa Anda fokus. Ya, apa yang Anda harus menjadi fokus buat Anda. Nah, bagian terakhir saya mau bagikan sama saudara, bagaimana caranya Anda dan saya bisa stay fokus. Mau stay fokus? Yes, Anda sudah tahu, bukan? Betapa pentingnya fokus dalam hidup ini. Setuju ya, saudara ya? Dalam hidup ini harus fokus. Ya. Gini, saudara, sebelum saya lanjutkan, saya jadi ingat, saudara, kalau ngomong fokus, saudara. Mau pesan makanan aja mesti fokus loh, saudara. Coba deh kalau Anda mau beli makanan, lu fokus dulu mau beli makanan apa nih? Gitu. Ya, ayam goreng aja, saudara. Misalnya Kentucky gitu, Anda mau pesan, Anda mesti fokus mau pesan apa. Jangan yang lain-lain, itu bukan burger, itu ayam. Betul, fokus supaya Anda nggak buang waktu di depan kasir. Betul? Yes, itu aja fokus, saudara. Ya, pilih pasangan aja mesti fokus. Beli sepatu mesti fokus. Semua perlu fokus. Ada amin? Yes. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda dan saya dalam fokus dalam konteks game plan? Saya nggak bilang dalam pilih makanan, enggak. Tapi dalam game plan. Siap? Oke, yang pertama. Kita harus belajar hidup dalam ketaatan. Karena ingat, fokus kita kepada Tuhan dan janjinya. Kalau Tuhan bicara, kalau Tuhan punya janji sama saudara, kita harus belajar taat. Belajar dari seorang yang bernama Abraham, bagaimana dia hidup dalam ketaatan, saudara. Ketaatan itulah yang membuat game plan Tuhan buat dia dan buat Abraham menjadi kenyataan. Ketaatan itu pilihan. Ketaatan itu keputusan saudara. Untuk mau taat atau enggak. Orang tuh mau memberontak atau orang mau taat, itu pilihan saudara. Ketaatan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ketaatan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Ketaatan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keuangan saudara. Ya, namanya taat adalah kondisi hati saudara, iman saudara kepada Tuhan. Taat saudara. Orang beriman adalah orang yang taat. Ada amin. Jangan bilang saya beriman percaya sama Tuhan tapi nggak taat. Omong kosong saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang ketaatan itu juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita loh. Serius saudara, iya. Nggak sesuai dengan keinginan, harapan, cara pikir kita. Nggak sesuai. Coba bayangin Naaman saudara, yang sakit kusta. Datang kepada Elisa. Elisa suruh mandi di sungai.
Bayangkan, bayangan dia adalah, oh saya pikir nabinya akan keluar menyebut nama Tuhan, menggerakkan tangan-tangan di bagian yang sakit. Kenyataannya cuma disuruh begini. Dia nggak mau tadinya. Tapi untung ada orang di sekitarnya bilang, Tuhan, bukankah kalau si hamba Tuhan itu, si nabi itu suruh mengerjakan yang lebih susah dikerjakan? Kerjainlah. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika Naaman taat, dia mengalami kesembuhan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Janda yang suaminya meninggal, tinggalin hutang. Kalau Anda baca di Raja-Raja. Apa yang terjadi ketika dia datang sama Elisa? Dia berharap Elisa carikan jalan untuk membayar hutang. Tapi dia bilang, kamu punya apa di rumah? Buli-buli berisi minyak. Oke, pinjam bejana yang kosong di luaran gitu. Jangan terlalu sedikit. Ayo, pinjam. Nah saudara, yang dikasih Tuhan, dia bingung. Saudara, kalau secara manusia bingung, ngapain? Tetapi dia taat. Nah dia tidak pernah tahu ketaatannya menghasilkan jawaban buat dia. Pada akhirnya mukjizat terjadi, Anda tahu ceritanya. Dan minyak itu berkelimpahan, dijual dia bisa bayar hutang. Coba bilang taat. Bukankah Petrus juga menangkap ikan semalaman gak dapat? Tuhan bilang tebarkan jalan. Dia bilang semalam-malaman kami tidak dapat. Tapi oleh karena perkataanmu, kami taat juga. Dan terjadi sesuatu. Bisa katakan amin? Mau fokus? Yes, stay untuk tetap taat. Yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa taat? Supaya saudara bisa fokus, konsisten. Salah satu kelemahan banyak di antara manusia yang gagal dalam game plan hidupnya adalah tidak konsisten. Hari ini A, besok B, lusa C, berikutnya lagi balik lagi ke A. Konsisten. Ada terlalu banyak orang konsisten untuk tidak konsisten. Saya ulangi, terlalu banyak orang konsisten untuk tidak konsisten. Jadi banyak orang konsisten secara tidak konsisten. Jadi tidak konsistennya tuh konsisten gitu loh saudara. Anda dan saya harus belajar konsisten. Contoh ya, olahraga perlu konsisten nggak? Perlulah. Perlu konsisten olahraga itu. Anda nggak mungkin bisa membangun otot ini kalau Anda nggak konsisten latihan. Betul nggak? Anda nggak akan mungkin bisa mengembangkan bisnis saudara. Anda nggak mungkin bisa fokus kalau Anda nggak konsisten. Hari ini gini, besok begini, fokus, konsisten, saudara. Makanya Tuhan bilang apa kepada Joshua? Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, konsisten. Maka Tuhan akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Your game plan will be successful. Katakan stay focus. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang kedua adalah konsisten. Setelah taat kita perlu konsisten. Ya, konsisten dalam nilai-nilai kita sama Tuhan, konsisten dengan iman kita, konsisten saudara dengan perkataan kita. Salah satu yang membuat kita bisa konsisten adalah kalau kita melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk terus fokus. Konsisten dan fokus ini sangat penting. Anda bisa fokus karena Anda konsisten. Anda konsisten karena Anda fokus. Halo? Amin? Yang ketiga, yang terakhir adalah komitmen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali komitmen dalam hidup ini. Banyak orang punya komitmen yang sifatnya hanyalah sementara. Maksudnya apa? Misal, daripada nggak ada kerjaan, maaf ya, saya ngomong belak-belakan nih, di masa pandemi seperti ini. Daripada nggak kerjaan, ya udahlah melayani, nggak apa-apa gitu, ngisi waktu. Saudara, apa yang terjadi kalau Anda melayani seperti itu, maka Anda hanya melayani karena ada waktu kosong, senggang, nggak tahu mau ngapain, Anda melayani. Bukan atas dasar komit. Orang yang komitmen diuji bukan cuma dari omongan, tapi dari perbuatan, dari waktu ke waktu. Bisa katakan amin. Makanya di dalam memilih leader, dalam memilih pemimpin, kita perlu melihat seberapa dia punya komitmen dalam perkara-perkara kecil. Tidak heran Tuhan bilang, mereka yang setia dalam perkara kecil, komit dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Tanggung jawab yang besar. Apakah Anda punya komitmen? Saya suka bercanda begini saudara. Kalau orang gak punya komitmen, cuma ngomong doang, itu namanya komat kamit. Hanya bisa ngomong doang. Ya, bahkan ada istilah lain, ya saya nggak tahu kalau di tempat Anda pernah dengar atau enggak. Kalau di Jakarta ada istilah nih saudara, udah lama sih istilahnya, namanya muntaber. Bukannya sakit muntaber, bukan. Mundur tanpa berita, muntaber.
Artinya apa? Mereka awalnya komit, tiba-tiba ngilang. Kemana orang ini? Nggak ada pelayanan, nggak tahu kemana. Muntaber, saudara. Karena nggak punya komitmen. Orang yang nggak punya komitmen, orang yang nggak punya konsisten, orang yang nggak mau taat adalah orang yang susah untuk fokus. Stay fokus. Saya percaya game plan yang Tuhan berikan pada saudara berhasil. Mau berhasil? Stay fokus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ada banyak yang dunia tawarkan. Ingat loh, mau menjadi yang terbaik, fokuskan apa yang menjadi bagian hidup saudara. Jangan yang baik, yang baik, yang baik dipegang. Kalau Anda pegang semua, Anda punya genggaman ini semua yang baik, begitu datang yang terbaik, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus lepas untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Kalau enggak, Anda nggak bisa dapat, nggak punya daya tampung lagi untuk yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo stay fokus. Biar game plan Anda bisa berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau memampukan umat-Mu untuk bisa stay fokus. Untuk bisa tetap fokus kepadamu, belajar berjalan di dalam kehidupan yang berkemenangan. Biar game plan ini berhasil dalam hidup umat-Mu. Hamba-Mu boleh selesai, tapi firman-Mu akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus memberikan pencerahan, pengertian kepada umat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau membawa umat-Mu di sini untuk belajar menjadi orang yang fokus. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you all. Dan sekarang kita akan mengakhiri kebaktian ini bersama-sama. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman-Nya disampaikan pada pagi hari ini, percayalah bahwa itu semua untuk kita mengimaninya, untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan kalau saudara percaya dan mau melakukan semua ini, maka Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan sendirinya akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih dan damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya, semua mengatakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersama dengan sehat dan sejahtera. Amin. Who shakes the